Hampir setiap tahun perguruan tinggi di tanah Papua meluluskan sumber daya manusia dengan berbagai bidang ilmu. Kondisi tersebut seakan menggambarkan jika Papua tidak pernah kehabisan akan SDM dengan jenjang pendidikan sarjana. Seperti di tahun 2019 ini, di mana salah satu perguruan tinggi pada bidang disiplin ilmu kesehatan, Poltekkes Kemenkes Jayapura, menggelar yudisium dan pengambilan sumpah janji kepada mahasiswa program studi kebidanan serta keperawatan. Prosesi yudisium dan pengambilan sumpah janji sendiri berlangsung di ruang pertemuan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura beberapa waktu lalu. Yudisium dan pengambilan sumpah janji kepada ratusan mahasiswa Poltekkes Jayapura ini lebih terfokus pada program studi Diploma 4 dan 3 Kebidanan kelas RPL dan D4 Keperawatan. Wakil Direktur 2 bersama pejabat di lingkungan Poltekkes Jayapura, perwakilan Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten Jayapura, dan Kerom, serta Ketua Organisasi Kebidanan beserta Keperawatan Provinsi Papua turut menghadiri upacara yudisium dan pengambilan sumpah bagi calon sarjana program studi Diploma 3 dan 4. Berdasarkan laporan Ketua Jurusan Kebidanan, Ruth Yogi, seorang mahasiswa yang berhak mengikuti yudisium jika ia telah berhasil menyelesaikan ujian akhir dan melaporkan target asuhan kebidanan tepat waktu. Sesuai persyaratan yang diberlakukan oleh Ketua Jurusan Kebidanan, peserta yudisium dari program studi Diploma 3, 4, dan RPL Kebidanan kurang lebih 58 orang. Jumlah peserta ujian akhir, laporan tugas akhir sebanyak 58 mahasiswa. Pelaksanaan ujian akhir laporan tugas akhir dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai 31 Mei 2019. Peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti yudisium adalah mereka yang telah menyelesaikan ujian KTI laporan tugas akhir dan melaporkan target asuhan kebidanan tepat waktu. Sehingga mahasiswa yang yudisium hari ini adalah sebanyak 58 mahasiswa yang tertunda akan mengikuti yudisium susulan sebanyak 8 mahasiswa. Laporan Ketua Program Studi Diploma 4 Poltekkes Jayapura, Z. Robert Vele, mengungkapkan peserta yang berhak mengikuti yudisium tahun 2019 ini berjumlah 37 mahasiswa. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pendidikan selama 8 semester atau 4 tahun. Adapun proses tahapan pendidikan yang dilewati dapat kami lakukan pada tahun 2015-2016 diterima sebagai mahasiswa keperawatan dengan nol input reguler atau 0 tahun lulusan SMA atau SMU sebanyak 62 orang. Kemudian selama 8 semester bersama sebagai mahasiswa telah menyelesaikan 63 mata kuliah atau 156 SKS. Kemudian dari 156 SKS itu 74 SKS atau sekitar 47% merupakan kuliah teori, itu kuliah di kelas. Kemudian ada sekitar 37 SKS itu merupakan praktek laboratorium dan total perkuliahan untuk teori adalah sebesar 40% dan untuk praktek baik praktek klinik di rumah sakit, praktek laboratorium untuk praktek lapangan sebesar 53%. Selain itu yang berhasil menyelesaikan semua tahapan proses pendidikan dan
berhak mengikuti yudisium pada hari ini adalah 37 mahasiswa atau sekitar 59%. Sisanya adalah mereka ada 4 orang itu dinyatakan harus mungkin akan mengikuti yudisium pada tahun itu, kemudian yang lainnya turun tingkat. Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Jayapura mewakili Direktur Poltekkes Jayapura membacakan berita acara pengukuhan baik bagi program studi Diploma 3, 4, dan RPL Kebidanan dan Diploma 4 Keperawatan. Usai membacakan pengukuhan dan penandatanganan berita acara, Wadir 2 kembali melaksanakan prosesi pelepasan jas alma mater peserta yudisium jurusan kebidanan maupun program studi Diploma 4 Keperawatan. Prosesi pengambilan sertifikat kelulusan turut mewarnai upacara yudisium dan pengambilan sumpah bagi mahasiswa jurusan kebidanan dan program studi Diploma 4 Keperawatan. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mahasiswa dan mahasiswi dalam memperoleh gelar sarjana dengan hasil kelulusan sangat memuaskan, jajaran petinggi Poltekkes Jayapura memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Pemberian penghargaan bagi peserta yudisium berprestasi tersebut juga merupakan bentuk motivasi bagi mahasiswa dan mahasiswi pada semester berikut agar lebih giat memacu prestasi belajar sehingga memperoleh hasil melebihi senior mereka. Mahasiswi Poltekkes Jayapura yang lulus sebagai tenaga bidan langsung mengikuti proses pelantikan sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Papua. Wakil Ketua 1 Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua, Regina Waroy, mendapat mandat menjalankan prosesi pelantikan sekaligus memimpin pengambilan sumpah dan janji tenaga bidan dengan didampingi perwakilan pemuka agama di Kota Jayapura. Lulusan tenaga perawat turut serta mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Papua, Ishak Jurun Hans Tukayo. Perwakilan pemuka agama di Kota Jayapura turut mendampingi peserta yudisium saat mereka mengikrarkan sumpah dan janji sebagai tenaga perawat. Pengambilan sumpah janji profesi kebidanan dan keperawatan bertujuan agar saat lulusan Poltekkes Jayapura ini terjun dalam dunia kerja, dapat bertugas sesuai ikrar yang telah diucap dan memiliki tanggung jawab serta mengedepankan kesehatan masyarakat. Dalam sambutan Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Jayapura, Sri Mulyono mengungkapkan, yudisium merupakan tujuan akhir dari segala proses pendidikan dan perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Jayapura. Seorang mahasiswa pada Poltekkes Jayapura yang telah mengikuti prosesi yudisium wajib mengikuti wisuda sebab telah menjadi peraturan perguruan tinggi. Karena apa? Di dalam yudisium ini adalah tujuan akhir dari proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jayapura. Karena dalam yudisium ini adalah penentuan kelulusan.
baik di program studi, diploma 4 keperawatan maupun diploma 4 kebidanan dan diploma 3 kebidanan. Penentuan kelulusan ini mempunyai aspek yang penting, mungkin dibanding dengan perguruan tinggi yang lain, bahwa kalau sudah yudisium mungkin tidak mengikuti wisuda tidak apa-apa, tetapi kalau di dalam program yudisium maupun wisuda di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, peserta yang mengikuti yudisium juga wajib mengikuti wisuda. Sri Mulyono juga berharap lulusan Politeknik Kesehatan Jayapura dapat mengikuti uji kompetensi sebagai syarat utama seorang perawat masuk dalam dunia kerja. Ketua Program Studi dan Jurusan terus meningkatkan konsistensi dalam memberikan pengayaan dan pelatihan agar lulusan Poltekkes Jayapura dapat meraih hasil maksimal saat mengikuti uji kompetensi tersebut. Menurut Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Jayapura, Sri Mulyono, Politeknik Kesehatan Jayapura tengah meningkatkan kualitas pada setiap program studi, salah satunya Prodi Diploma 4 Keperawatan, di mana pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari Kemenristek Dikti untuk melaksanakan program nurse. Sementara Prodi Diploma 4 Kebidanan masih menunggu izin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan profesi bidan. Prodi D4 ini, terutama di perawatan perawatan, ini kita akan masih berlanjut karena kita sudah ada izin dari Kemenristek Dikti bahwa kita sudah bisa menyelenggarakan program NES. Program NES ini kepada para alumni yang lulus D4 bisa mengikuti program NES ini. Karena program NES ini untuk lulusan D4 kita masih menggunakan waktu kurang lebih 4 semester lagi. Jadi 1 semester bridging atau penyamaan seksi, kemudian 3 semester yang kegiatan PBM NES. Untuk yang D4 pidana kita masih akan melanjut karena kita masih menunggu izin yang diberikan Kemenristek Dikti untuk melaksanakan kegiatan profesi kebidanan. Dengan keberhasilan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar yudisium bagi Diploma 3, 4, dan RPL Kebidanan serta Diploma 4 Keperawatan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di tanah Papua.